Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Fanan dalam acara Cook and Share. Pada kesempatan kali ini saya akan masak bebek goreng. Kali ini saya akan mengolah bebek goreng dengan cara yang benar. Oke, pemirsa di rumah, kita langsung masak bebek goreng. Untuk bahan-bahan membuat bebek goreng yang kita butuhkan adalah bawang putih dan bawang merah, ada jahe, kunyit, dan lengkuas, kemudian ada serai dan daun jeruk, ada cabai rawit untuk sambalnya, ada kacang tanah juga untuk sambalnya, dan ada kemiri. Kemudian rempah-rempah yang kita gunakan adalah ada ketumbar dan Indonesia herbs, di mana ini campuran dari kayu manis, kelabet, biji pala, dan bunga pekak. Oke, pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya dengan menggunakan bebek hibrida. Kenapa kita menggunakan bebek hibrida? Karena dagingnya itu lebih lembut seperti ayam dan dia memiliki bau perungusnya itu jauh lebih berkurang daripada bebek lokal. Oke, untuk kita mengolah bebek ada dua proses. Yang pertama kita memprestonya terlebih dahulu dan mengungkapnya terlebih dahulu. Dan kita akan membuat bumbunya untuk presto terlebih dahulu, yaitu ada kunyit dan jahe. Kita menggunakan kunyit. Nah, ini kunyitnya kita potong lebih kecil agar mudah untuk di blend. Dan kita menggunakan jahe. Kenapa kita menggunakan jahe? Nah, jahe ini fungsinya untuk menghilangkan rasa amis pada bebek. Oke, kemudian kita menggunakan ketumbar dan Indonesia herbs juga. Nah, selanjutnya jahe dan kunyit ini akan kita blend, kemudian akan kita presto. Nah, ini kita masukkan. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk menambahkan garam pada saat proses blendingnya. Fungsinya dia untuk menjaga getahnya agar tidak terbuang. Dan kemudian kita masukkan ketumbar dan Indonesia herbs-nya juga. Kita tambahkan air secukupnya. Kita tambahkan air secukupnya, cukup. Oke. Kemudian kita akan blend. Oke, setelah kita blend, yang kita lakukan adalah memotong bebeknya menjadi 4 bagian. Pemirsa di rumah bisa memotong menjadi 6 ataupun 8, tergantung selera pemirsa di rumah. Nah, kali ini saya akan bagikan tipsnya bagaimana caranya agar bebek tersebut dapat hilang bau amisnya dari cara memotongnya. Oke, kita bersihkan darahnya, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk bebek ini ada bagiannya, ada kepala, bagian badan, dan kaki. Oke, kita akan membaginya bebek tersebut. Yang akan kita lakukan adalah memotong bagian kepalanya. Namun, ketika kita memotong bagian kepala, jangan terlalu dekat ke bagian tubuh. Kenapa? Karena bebek tersebut ketika diproses, dia akan lebih mengkerut atau mengecil sehingga dia akan terlihat lebih kecil. Nah, kita akan potong bagian lehernya. Oke. Ini akan kita sisihkan. Kemudian yang akan kita potong adalah bagian kakinya. Nah, untuk bagian kaki ini juga sama. Yang kita potong adalah bagian lutut ke bawah. Jadi pemotongnya itu jangan lutut ke atas, sehingga nanti dia tidak mengerucut lebih kecil lagi. Karena di lutut ini dia memiliki sendi, dan sendinya ini akan menahan bebek tersebut akan terlihat lebih kecil. Ini kita potong. Oke. Sekarang kita memiliki bebek dengan karkas 1 ekor.
Nah, selanjutnya kita akan memotong bebek tersebut menjadi 4 bagian. Nah, potong. Oke, kita memiliki 2 bagian. Sekarang dada dan paha. Selanjutnya kita akan motong bagian pahanya menjadi 2 bagian. Oke. Nah, untuk pada paha, di sini ada bagian pantat atau tunggir sehingga bebek tersebut terlihat besar. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat bau amis pada bebek sehingga kita harus buang, dan ketika kita buang dia akan jauh lebih mengecil lagi ketika prosesnya. Jadi kita pembuangannya itu harus dengan proses dimiringkan seperti ini. Ini kita sisihkan. Jadi pemirsa di rumah jangan memotongnya dengan pisau lurus, tapi harus miring. Oke, kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan motong bagian dada. Kita akan bagi 2. Ini agak sedikit keras, jadi harus hati-hati. Harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Kenapa kita harus memotong bagian tulang tengahnya? Agar dia seimbang bentuknya. Oke. Nah, kita sudah memiliki 4 bagian karkas bebek. Nah, untuk bebek tersebut juga memiliki lemak pada bagian leher. Ini harus kita buang juga lemaknya. Nah, dan juga hati, paru-parunya ya, ini harus dibuang. Kita memiliki bebek yang sudah siap untuk diolah. Selanjutnya bebek-bebek ini akan kita presto. Kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Oke. Kita tambahkan garam. Dan juga chicken powder. Pemirsa di rumah bisa menggunakan dengan beef powder juga, tergantung selera. Nah, selanjutnya adalah bebek. Kita tambahkan air. Nah, untuk airnya itu kita harus terendam bebeknya. Kita harus terendam. Oke, selanjutnya kita tutup. Dan kita akan presto selama 10 menit dari buji peluit presto tersebut. Oke. Nah, untuk kita selesai memotong bebek, kita harus mencuci talenannya karena agar tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, ini kita bersihkan. Jadi darah-darahnya ini atau sisa-sisa dari potongan ini itu harus kita cuci dan kita bersihkan karena unggas itu memiliki bakteri yang lebih dominan. Sambil menunggu bebek yang sedang dipresto, kita akan menyiapkan bumbu ungkapnya. Bahan-bahannya adalah bawang putih dan bawang merah. Terus kita butuhkan adalah kunyit. Kunyit. Sisihkan. Kemudiannya jahe. Kita sisihkan. Lengkuas. Nah. Kemudian kemiri. Oke, bumbu-bumbu ini sudah kita campur, kemudian kita blender. Nah, seandainya pemirsa di rumah tidak ada blender, bisa dengan mengulaknya. Nah, ini kita blender. Siapkan blendernya. Oke, kita blender bawang putihnya juga. Kemudian kita tambahkan air. Sedikit saja. Oke, kemudian kita tambahkan garam.
Ingat, pada saat penggilingan harus menambahkan garam. Kemudian kita blender sampai halus. Nah, bumbunya sudah halus, kemudian kita akan menumisnya. Nah, saya akan membagikan bagaimana cara menumis bumbu dengan benar. Yang pertama itu, ketika bumbunya ini dicampur dengan air, yang harus dilakukan adalah menumis bumbu tersebut tanpa harus ada minyak. Kenapa? Karena kita akan membuang kandungan air yang ada pada bumbu tersebut. Seandainya dicampurkan dengan minyak, maka akan sulit menyatu antara bahan cair dan minyak, sehingga akan lama untuk proses pemasakannya. Jadi pemirsa di rumah harus menumisnya terlebih dahulu tanpa minyak. Oke, pemirsa di rumah, selanjutnya kita akan tambahkan serai. Ini harus kita geprek ya, agar aromanya itu lebih keluar. Kemudian daun jeruk. Oke, selanjutnya kita akan masukkan daun jeruknya. Selanjutnya kita akan tambahkan rempah-rempahnya dan rasa untuk bumbu ungkapnya. Ini kita tambahkan sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan Indonesian herbs. Ya, selanjutnya kita tambahkan garam sekitar 2 sendok teh. Selanjutnya yang kita tambahkan adalah chicken powder. Nah, pemirsa di rumah bisa menggunakan beef powder juga, tergantung selera pemirsa di rumah. Nah, yang kita tambahkan selanjutnya adalah gula. Fungsinya itu memberikan warna golden brown pada saat penggorengannya. Tapi saya masukkannya 1 sendok teh cukup. Pemirsa di rumah bisa menggantinya dengan gula merah. Tapi pemberian gula merahnya itu hanya sedikit saja. Jadi tidak memberikan color lebih kecoklatan. Nah, prestonya ini sudah bunyi. Kita tunggu prestonya sampai 10 menit hingga bebeknya ini setengah proses, atau dia akan mengalami proses selanjutnya yaitu pengungkapan. Selanjutnya kita matikan apinya dan kita buka peluit prestonya agar suhunya dan udaranya itu bisa keluar. Nah, selanjutnya kita akan menumisnya. Tumis kembali dengan menambahkan minyak. Ini kita tambahkan kurang lebih sekitar 100 ml. Jadi minyaknya ini fungsinya untuk masukkan bumbu-bumbu tersebut ke dalam pori-pori bebek. Oke. Nah, seandainya proses ini airnya sudah terbuang dan tinggal sisa getah dari bahannya, kita tambahkan minyak, dia akan sempurna proses pemasakannya. Oke. Seandainya tadi kita sudah buang airnya, kemudian kita tumis kembali. Nah, ini jauh mempercepat proses pemasakannya. Jadi seandainya pemirsa di rumah masak menggunakan blender dan bumbunya ditambahkan air, seperti yang tadi saya jelaskan untuk proses pemasakannya. Ini sudah wangi. Nah, ini bisa kita lihat antara minyak dan bahannya itu sudah memisahkan ya, sudah memisahkan diri antara bahannya dan minyaknya. Berarti ini prosesnya sudah matang. Kemudian kita tambahkan air. Kita 500 ml. Nah. Oke, bumbu ungkapnya sudah siap untuk diproses. Nah, kita tunggu bumbu ungkapnya sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kita tunggu bumbunya selama 10 menit sampai bumbunya ini matang. Dan untuk pemirsa di rumah, seandainya kompor yang digunakannya itu cukup besar, pemirsa di rumah perlu menambahkan airnya lagi pada saat proses ungkapnya ini. Jadi airnya ini nggak boleh terlalu sedikit dan terlalu banyak juga, agar bumbunya itu bisa meresap dengan sempurna. Oke, pemirsa di rumah, setelah 10 menit kita proses mengungkap. Nah, proses mengungkap itu kita sebut dengan proses stewing. Jadi seandainya pemirsa di rumah sudah pernah melakukan proses mengungkap, nah itu dalam dunia kulineri kita sebut dengan nama istilah stewing. Oke, nah kita masukkan bebeknya yang sudah di presto. Kita masukkan bebeknya. Kita masukkan dadanya terlebih dahulu. Kemudian pahanya.
Nah, pada ungkepannya ini kita tambahkan air seandainya kurang air sampai posisi bahannya itu terendam. Untuk pemirsa di rumah, seandainya pemirsa di rumah tidak ada presto, pemirsa di rumah bisa menggunakan dengan panci tertutup. Selanjutnya yang kita akan olah adalah mengolah sambal bebeknya. Jadi saya akan bagikan tips untuk mengolah sambal bebek yang pas untuk bebek yang kita proses. Nah, bahan-bahannya ada tomat, cabai, kacang tanah, dan ebi. Nah, untuk ebi ini adalah pengganti dari terasi. Jadi pemirsa di rumah, seandainya pemirsa di rumah memiliki alergi untuk terasi, bisa menggantinya dengan ebi ataupun rebon. Untuk rebon, pemirsa di rumah itu ukurannya itu lebih kecil dan dia lebih kering dari ebi. Jadi ebi ini masih tidak terlalu kering banget ya. Jadi dagingnya itu masih ada. Oke, kita langsung olah aja untuk sambalnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menggoreng dari kacang. Fungsi dari kacang ini adalah memberikan tekstur lebih kental dan cita rasa yang khas pada sambalnya. Oke, selanjutnya kita masukkan kacang. Oke, sudah kita sisihkan. Kemudian kita akan rebus bahan-bahan yang sudah kita potong untuk sambal bebeknya. Oke, pemirsa di rumah, setelah kacangnya ini matang dan kita sisihkan, kemudian kita akan proses bahan-bahannya ini. Kemudian kita potong tomatnya, kita buang bagian bawahnya. Kita belah menjadi 4 bagian. Ini kita sisihkan. Kita membutuhkan 2 tomat. Oke. Dan juga kita tambahkan cabai rawit merahnya. Ini pemirsa di rumah bisa mengatur kepedasannya, tergantung selera pemirsa di rumah apakah ingin pedas atau sedang saja. Itu tergantung selera. Selanjutnya adalah ebi. Jangan terlalu banyak karena rasanya itu strong. Oke, pemirsa di rumah, sudah kita rebus bahan-bahan untuk sambalnya. Kita tunggu selama 15 menit. Selanjutnya kita akan mengangkat bebek yang sudah kita ungkap. Oke, pemirsa di rumah, kita sudah mengangkat bebeknya. Kemudian kita akan proses untuk membuat sambal bebeknya. Nah, kita akan angkat bahan-bahan yang sedang kita rebus. Oke, pemirsa di rumah, ini sudah jadi sambalnya untuk bebek gorengnya. Selanjutnya kita akan berikan bumbu atau rasa. Kita tambahkan garam, chicken powder, dan gula. Untuk takarannya kita itu sesuai selera, tapi untuk garamnya itu jauh lebih sedikit daripada chicken powdernya. Dan gulanya pun itu kita masukkan sesuai selera kita juga. Tapi biasanya untuk garam itu komposisinya sama dengan gula. Ini kita aduk. Kemudian kita panaskan minyak dan sambal ini kita siram dengan minyak panas. Kurang lebih 50 ml. Nah, minyaknya ini harus mendidih ya, pemirsa di rumah. Jadi supaya dia bisa cepat untuk tercampur dengan bumbu-bumbu lainnya. Dan lihat jadinya hasilnya, dia lebih oily namun lebih mengkilap. Ini kita sisihkan untuk kita nanti plating. Selanjutnya kita akan menggoreng bebeknya. Nah, saya akan bagikan tips bagaimana cara menggoreng bebeknya agar dia kering. Yang pertama dilakukan adalah harus memanaskan minyak dengan titik didih sekitar 200 derajat Celcius. Nah, yang kedua, minyaknya itu yang digunakan harus banyak. Jadi, pemirsa di rumah tidak bisa menggunakan minyak setengah atau lebih dikit dari bahan yang akan kita goreng. Jadi, pemirsa di rumah harus menggorengnya dengan minyak yang banyak. Oke, pemirsa di rumah, ini bebeknya sudah selesai kita goreng. Lihat hasilnya golden brown dengan crunchy di bagian luarnya saja dan memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut. Oke, selanjutnya kita akan plating. Yang pertama kita akan siapkan adalah
Untuk sayurannya, kita menggunakan tomat. Kita iris. Untuk sayurannya pemirsa di rumah bisa menyesuaikan selera ya. Bisa menggunakan rebusan dari labu siam, ataupun bisa menggunakan dari daun-daun lainnya. Seperti kemangi, atau daun mint juga pun itu bisa juga. Sudah. Jadi untuk daun yang lebar, bagian bawah. Selanjutnya kita akan taruh warna merah. Jadi pemirsa di rumah harus bisa untuk memainkan warnanya. Oke, jadi pemirsa di rumah harus bisa memainkan warnanya ya. Dari warna hijau ke merah, kemudian saya taruh warna agak ke putih. Nah, selanjutnya kita akan taruh nasi putih. Pemirsa di rumah bisa menggantinya dengan nasi kuning ataupun nasi merah. Seandainya pemirsa di rumah lagi diet, bisa menggantinya dengan nasi merah atau nasi, atau bisa juga dengan singkong atau umbi-umbian lainnya. Nasinya pun bisa pemirsa cetak dengan bentuk bulat. Seandainya untuk anak-anak, pemirsa di rumah bisa bentuk bintang ataupun bulan. Itu juga bisa disesuaikan dengan selera pemirsa di rumah. Oke, ini kita padatkan. Nah, untuk mencetak nasi ini harus benar-benar padat agar ketika dikeluarkan dia tidak rapuh dan tidak mudah untuk rusak nantinya. Oke, ini kita taruh bagian sisi kiri. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita akan taruh ini. Wah, ini dia bebeknya. Nah, saya menggunakan bebek bagian paha. Oke, kita taruh sini. Oke, pemirsa di rumah, saya menggunakan bawang putih goreng. Nah, pemirsa di rumah bisa juga menggantinya dengan kelapa ataupun bawang merah goreng. Oke, ini kita tabur. Kita akan taruh sambalnya. Nah, ini sambalnya saya taruh secara terpisah. Oke, jadi bisa untuk pemirsa di rumah mau pedas ataupun tidak, itu tinggal dicampur nanti. Oke. Ini dia bebek goreng yang sudah kita buat. Bisa pemirsa di rumah untuk buatnya di rumah. Oke, pemirsa di rumah, kita sudah selesai masak bebek gorengnya. Dan saya sudah membagikan tips bagaimana cara mengolah bebek agar tidak bau. Dan selamat mencobanya di rumah dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.